Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, hari ini kita akan belajar matematika ya. Oke, pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan mengenai bilangan bulat. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita akan belajar namanya bilangan pecahan, gitu ya. Oke, untuk lebih lanjut, kita langsung bahas aja ya. Tip kompetensi dasar seperti biasa, nanti bisa dibaca ya. Lalu tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat mendefinisikan apa itu bilangan pecahan, lalu membandingkan bilangan pecahan dan menentukan bentuk lain dari bilangan pecahan. Oke, dari materi yang pertama kita mengenal bilangan pecahan gitu ya. Apa itu bilangan pecahan? Ya, bilangan pecahan adalah bilangan yang tidak bulat gitu. Sedangkan bilangan bulat kemarin yang bulat gitu ya. Ada 2, 3, 4, 5, negatif 5, dan seterusnya. Lalu saat bilangan pecahan adalah tidak bulat gitu. Dapat dikatakan bilangan pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut seperti itu ya. Jadi pembilang ini adalah yang atasnya gitu ya. Sedangkan penyebut ini adalah yang bawahnya gitu ya. Atau bisa kita sebut adalah A per B gitu ya. Ini namanya pecahan bentuk A per B bacanya seperti itu ya. A pembilang dan B penyebut gitu. Jangan tertukar ya. Oke, maksudnya apa Bu A per B? Oke, kita bahas lebih lanjut. Sip, kita lihat contoh yang pertama. Ada gambar pizza. Ya, ada berapa bagian pizzanya? Ada satu, ya. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, dan tujuh ya. Nah, ternyata kita bisa buat di sini ya. Ini ada bagian per jumlah bagiannya ya. Jumlah bagian. Sip. Kita perhatikan di sini bagiannya ada 7 ya. Jumlahnya juga ada 7 seperti itu. Jadi bentuknya ini 7 per 7 atau 1 ya. Kita tahu hasilnya ya. Nah, ini namanya bilangan bulat gitu ya. Nah, coba kita lihat contoh yang bawah. Bedanya apa ya? Oke, kita lihat di sini ternyata ada 2 pizza yang hilang ya di sini ya. Oke, di sini ada 2 pizza nih yang hilang. Udah dimakan ceritanya. Pizzanya sisa berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Artinya sisa bagian pizzanya hanya 5. Dari berapa jumlah bagiannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu ya. Jadi 5 per 7. Nah, ini yang dikatakan bentuk pecahan seperti itu. Jadi pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B tadi ya. Ya ini di sini contohnya 5 per 7 seperti itu ya. Ini contoh pecahan seperti itu. Oke, coba kita bahas lebih lanjut dulu ya. Nah, selain ada bilangan pecahan biasa dan ada juga pecahan campuran gitu. Maksudnya apa? Nah, kalau pecahan campuran yaitu campuran antara bilangan bulat dan pecahan. Oke, contohnya tadi ini 7 per 7 atau kita bisa tulis 1 gitu ya. Sedangkan ini 1, 2, 3, 4. Oh, ini 4 ya. Berarti udah ada 3 yang kemakan ya gitu ya. Berarti di sini pizzanya sisanya 4 per 7 ya, bagian per jumlah gitu, 4 per 7. Atau bisa kita tulis bentuk pecahan campurannya adalah 1, 4 per 7, seperti itu. Ini namanya pecahan campuran, seperti itu ya. Kalau 4 per 7 aja namanya pecahan biasa. 1 bilangan bulat. Kalau bilangan bulat ditambah pecahan, jadinya bilangan pecahan campuran gitu ya. Nanti lebih lanjut kita bahas di slide berikutnya. Ini hanya untuk pengenalan. Oke, lanjut. Yang kedua adalah kita akan membahas pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai dapat dilakukan dengan cara mengkalikan atau membagi bilangan dengan yang sama gitu ya. Jadi mengkalikan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Maksudnya apa? Oke, kita masuk ke contohnya. Misal saya punya nilai bilangan pecahan 1 per 4 gitu ya. Nah, ini saya mau cari nilai yang
pecahannya itu senilai. Nah, saya mau yang A ini saya cari dengan cara mengkalikan ya, gitu ya. Jadi kan boleh dua ya, bisa mengkalikan atau membagi. Saya maunya mengkalikan. Misal, saya ingin kalikan dengan bilangan 3. Artinya, penyebut dan pembilang harus dikalikan dengan 3. Oke, kalau yang atas saya kalikan 3, yang bawah saya kalikan 3. Artinya saya peroleh 1 kali 3, 3 per 4 kali 3, 12. Oke, seperti itu ya. Lalu misalkan saya mau cari lagi, saya kalikan 3 lagi deh, gitu ya. Berarti saya peroleh 9 per 36, seperti itu ya. Artinya dari bilangan pecahan ini kita peroleh bahwa nilai 1 per 4, nilai 3 per 12, dan 9 per 36 adalah bentuk pecahan senilai, seperti itu ya. Karena kita kalikan bilangan-bilangan berikut dengan angka yang sama, seperti itu. Lalu pertanyaannya, Bu, apakah harus 3? Enggak. Kalian mau kalikan 2 boleh. Kalian mau kalikan 4, 5, 6 boleh, seperti itu. Asal syaratnya tadi adalah saat kalian kalikan pembilang, penyebutnya juga dikalikan dengan bilangan yang sama. Kalau atas kali 2, berarti bawah kali 2, gitu. Untuk mengkalikannya angkanya bebas, gitu ya. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Kalau tadi sudah mengkalikan, saya mau yang membagi deh ya, gitu ya. Jadi terserah kalian mau mengkalikan atau membagi. Oke, kalau saya yang bawah saya bagi, misal saya bagi 2 deh ya, gitu. Berarti kalau atas saya bagi 2, bawah juga saya bagi 2 ya. Oke, sama-sama pembilang dibagi 2, penyebut dibagi 2. Hasilnya adalah 16 per 48 bagi 2, 24, seperti itu. Lalu saya bagi lagi deh, 2 lagi, boleh ya? Saya bagi 2, oke, berarti 16 bagi 2, 8, 24 bagi 2, 12. Udah deh, 3 aja ya. Oke, kalau kalian mau lanjutkan sampai 4, sampai 5, boleh seperti itu ya. Oke, artinya saya peroleh di sini ya, nilainya adalah 32 per 48 sama dengan 16 per 24 dan akan sama nilainya dengan 8 per 12, seperti itu. Karena mereka dibagi dengan bilangan yang sama juga. Jadi dikatakan ini adalah pecahan senilai, seperti itu. Bedanya yang atas dikalikan, yang bawah dibagi, seperti itu. Kapan saatnya kalian mengkalikan, kapan saatnya kalian membagi, itu terserah kalian. Dan angkanya pun juga bebas, seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Oke, sip. Kalau pecahan senilai sudah dapat dipahami, artinya kalian dapat menyederhanakan pecahan tersebut. Penyederhanaan yaitu pasti dari bilangan yang besar menjadi yang lebih sederhana, artinya lebih kecil gitu ya. Nah, caranya dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kalau tadi untuk mencari nilai yang pecahan yang senilai, kita kan bisa kali atau bagi. Sedangkan kalau untuk menyederhanakan, itu udah pasti dengan membagi. Kenapa seperti itu? Karena kan kita mau mencari yang bilangan sederhana, arti yang lebih kecil, seperti itu ya. Oke, coba kita cek nih untuk 25 per 50. Artinya kita sama-sama bagi tadi ya, bagi dengan bilangan yang sama. Oke, misal kita bagi berapa? 25 dan 50 yang bisa dibagi bilangan yang sama? 2. Nggak bisa ya. 50 bisa dibagi 2, tapi 25-nya nggak bisa gitu. Jadi kita harus mencari bilangan yang sama-sama bisa membagi keduanya. Seperti itu. Berarti idenya kita bagi dengan 5 ya. 25 bagi 5, 5. 5 bagi 50 bagi 5, 10. Seperti itu ya. Oke, sampai sini kita bagi lagi bisa nggak? Kita sama-sama bagi 5 gitu ya. Oke, sama-sama kita bagi 5 lagi. Ini juga kita bisa bagi 5. Artinya 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Bentuknya 1 per 2. Bisa dibagi lagi nggak? Udah ya, bagi 1,
Nggak perlu ya, kalau dibagi 2 yang atas nggak bisa. Artinya bentuk sederhana dari 25/50 adalah 1/2. Seperti itu ya. Bisa dipahami sampai sini ya? Oke, kita lanjut untuk soal yang bawahnya. 30/45 sama-sama dibagi berapa kira-kira ya? Oke, coba yuk kita sama-sama bagi 5 lagi. Yang bawah bagi 5. 30 bagi 5, 6. Ya, 45 bagi 5, 9. Kira-kira bentuk 6/9 ini bisa disederhanakan lagi nggak ya? Bisa ya, sama-sama bagi 2. 9 nggak bisa dibagi 2. Sama-sama dibagi 3. Coba yuk. Kita sama-sama bagi 3 gitu ya. 6 bagi 3, 2. 9 bagi 3, 3. Bentuknya menjadi lebih sederhana ya. 2/3 seperti itu. Coba sampai sini. Bentuk 2/3 kira-kira bisa dibagi lagi nggak? Enggak ya. Sama-sama bagi 2, yang bawah nggak bisa. Gitu. Sama-sama bagi 3, yang atasnya nggak bisa. Artinya 2/3 adalah bentuk paling sederhana. Seperti itu ya. Jadi bisa disimpulin kalau menyederhanakan adalah dengan cara membagi bilangan yang sama terhadap pembilang dan penyebutnya. Lalu kalau untuk dari ini kan bagi 5, terus abis itu dibagi 3. Ini boleh ya. Yang penting sama-sama bisa dibagi antara pembilang dan penyebutnya. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Oke, setelah menyederhanakan lalu kita membandingkan. Membandingkan ada yang lebih besar atau yang lebih kecil ya. Sama seperti bilangan bulat sebelumnya, di bilangan pecahan kita juga bisa membandingkan. Untuk membandingkan pecahan ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Kedua pecahan harus memiliki penyebut yang sama seperti itu. Jadi syaratnya penyebutnya ini harus sama. Jika penyebutnya tidak sama, ya jelas kita harus membuatnya menjadi sama terlebih dahulu. Karena syarat pertama adalah dia penyebutnya harus sama. Kalau beda ya kita samain dulu gitu. Gimana caranya, Bu? Oke, kita cek ya. Oke, untuk soal yang pertama, isilah titik-titik di bawah ini dengan apa ini artinya kurang ya. Ya, diingat lagi. Artinya ini kurang dari. Sedangkan kalau ini artinya apa? Lebih ya, lebih dari seperti itu. Oke, lanjut ke soal yuk. Untuk contohnya, 2/5 titik-titik 3/5. Kita lihat penyebutnya ya. Apakah di sini penyebutnya sudah sama? Ternyata sudah gitu ya, penyebutnya sudah sama. Kalau sudah sama, artinya kita bisa langsung membandingkan antara pembilang gitu ya. 2 dan 3. Ya kita tahu 2 ini kurang dari 3 gitu ya. Artinya bisa kita tulis bahwa 2/5 nilainya kurang dari 3/5 seperti itu. Karena nilai 2 dan 3 ini kurang gitu ya. 2 dan 3 seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk yang nomor 1, 2/5 itu kurang dari 3/5. Seperti itu ya. Bisa dipahami sampai sini ya? Oke, untuk contoh yang nomor 2. Nah, 5 dan 3. Ternyata penyebutnya gimana? Penyebutnya berbeda ya? Oke, karena penyebutnya berbeda artinya kita harus menyamakannya terlebih dahulu ya. Oke, untuk menyamakannya kita kalikan mereka berdua seperti itu. Artinya kita peroleh nih pecahan baru. Yang ini 15 titik-titik per 15 gitu ya. Oke, sip. Kita cek yuk di sini. Nah, 5 ke 15 kita kalikan dengan berapa? Kita kalikan dengan 3 ya. Oke, artinya temannya pun harus dikalikan dengan 3. Artinya 2 kali 3. Artinya mendapat nilai 6. Seperti itu. Lalu sebaliknya sama. Ya, untuk 3 menjadi 15 dikalikan 5. Artinya temannya pun harus seperti itu. Kita kalikan 5. Artinya 1 kali 5. Nilainya 5. Seperti itu. Berarti kita bisa simpulkan nih ya. Penyebutnya sudah sama-sama 15 ya. Ini udah sama.
Artinya kita tinggal membandingkan pembilangnya. 6 dan 5 lebih besar 6 gitu ya. Artinya bisa kita simpulkan bahwa 6/15 lebih besar dari 5/15. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Oke, sip. Berarti kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Penyebutnya dicek. Oh, beda ya ini ya. Karena beda harus disamain gitu. Lalu kita kalikan ya. 5 kali 4, 20. Artinya kita punya per 20 titik-titik per 20 gitu ya. Lalu tadi diapakan? Nah, kita kalikan 5 ke 20 ternyata dikali berapa? Kali 4 ya. Artinya temannya pun juga harus dikalikan 4. Jadinya dapat 12. Lalu berikutnya 4 ke 20 dikalikan 5. Artinya temannya pun harus dikalikan 5. Artinya kita peroleh 5 seperti itu. Nah, karena penyebutnya sudah sama ya, sama-sama berapa? 20 ya. Berarti kita bisa menarik kesimpulan. Artinya kita cek aja nih pembilangnya. 12 sama 5. Artinya 12 ini lebih besar dari 5. Ya udah, berarti bentuk pecahan 12 per 20 lebih besar dari 5 per 20. Seperti itu ya. Bisa dipahami sampai sini ya? Gitu. Atau saya punya cara keduanya nih ya. Sip, saya taruh di samping ya. Untuk menyamakan dari, saya ambil contoh salah satu yang nomor 2 aja ya. 2/5 titik-titik 1/3 gitu ya. Tadi kita samakan penyebutnya artinya 15 ya. 15 dan 15. Oke. Cara yang tadi pertama kan dengan mengkalikan temannya ya. Gitu. Atau cara yang kedua adalah kita cek dari yang pertama. 15 dibagi 5 hasilnya 3 gitu. Artinya 3 kita kalikan dengan atasnya, berarti 3 kali 2, 6, seperti itu. Lalu berikutnya juga 15 bagi 3, 5. 5 kita kalikan atasnya, ya berarti 5, seperti itu. Jadi kita peroleh 6/15 sama 5/15. Karena bawahnya sudah sama ya penyebutnya, artinya pembilangnya tinggal dicari 6 sama 5, berarti lebih besar. Seperti itu ya. Jadi caranya bisa dengan cara mengkalikan atau 15 kita bagi dengan 5 lalu kita kalikan dengan atasnya. Seperti itu ya. Oke, sip. Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Bisa dipahami ya. Oke, materi berikutnya adalah mengenai bentuk lain dari pecahan. Yuk, kita cek bentuk lainnya. Nah, seperti yang tadi di depan udah disinggung ya, ada pecahan biasa dan ada pecahan campuran. Gitu. Pecahan biasa itu apa? Pecahan yang pembilangnya ini kurang dari penyebutnya. Berarti yang atas kurang dari yang bawah gitu ya. 1/3. Berarti 1 kurang dari 3. 1/2, 1 kurang dari 2. 2/3, 2 kurang dari 2. Betul ya, berarti bilangan ini semua adalah pecahan biasa. Contoh lainnya lagi, bisa 7/9 ya, atau 11/30 gitu ya, dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah pecahan campuran. Jadi pecahan pembilang lebih besar dari penyebut, sebaliknya dari yang atas ya, dikatakan pecahan tidak biasa. Nah, pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Contohnya seperti apa? Yang pertama, 7/2. 7 lebih besar dari 2 ya, pembilang lebih besar dari penyebut. Oke, kita bagi ya, 7/2. 7 dibagi 2 hasilnya 3 ya. Berarti sisa 1 gitu ya. Hasilnya 1/2 seperti itu. Jadi bentuk pecahan campurannya adalah ada bilangan bulat, ada pecahan tadi gitu ya. Jadi 3, 1/2 seperti itu ya. Lalu yang bawahnya 11/9. 11 dibagi 9 berapa? Dapatnya 1 ya.
Sisanya berapa? Sisanya 3 ya, 3/9. Nah, di sini bentuk 3/9 ternyata belum sederhana ya. Bentuk 3/9 ini bisa kita sederhanakan. Tadi gimana cara menyederhanakan? Kita bagi dengan bilangan yang sama. Coba kita sama-sama bagi 3 bisa ya. Satunya tetap kita tulis 3 bagi 3, 1, 9 bagi 3, 3. Nah, jadi bentuk sederhananya adalah 1/3, seperti itu. Jadi bentuk pecahan campuran dari pecahan tidak biasa ini adalah seperti ini. Gitu ya. Lalu kalau sebaliknya gimana, Bu? Oke, kalau sebaliknya artinya misal kita punya 3/1/2 ya, mau diubah ke pecahan biasanya gitu ya, pecahan tidak biasanya. Artinya kita kalikan 2 dan 3, hasilnya 6. 6 lalu kita tambahkan 1, jadinya 7. Bawahnya tetap penyebutnya itu selalu tetap. Jadi bentuknya 7/2. Sama ya hasilnya seperti yang tadi gitu. Coba lagi yuk, 1/3 seperti itu ya. Artinya kita kalikan dulu nih, 3 kali 1, 3 ya. 3 tambah 1, 4 gitu ya. Artinya 4/3 seperti itu ya. Jadi bentuknya adalah 4/3 seperti itu. Kok beda, Bu? Gitu ya? Oke, sebentar saya jelaskan dulu ya. Maaf ya, ada kesalahan sedikit di sini. Oke, untuk maaf ini kan hanya untuk mengubah dari pecahan tidak biasa ke pecahan campuran ya. Jadi kita nggak perlu sederhanakan ya Nak ya. Jadi cukup 1/3/9 saja. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Untuk yang ini ya, saya koreksi sedikit nih soalnya ya. Berarti bentuk saya ulang ya, bentuk 11/9 ini adalah 11 bagi 9 1. Lalu sisanya 3 ya. 3/9. Oh, bukan 3 ya, harusnya 2 ya. Oke, di sini saya koreksi ya. Bentuknya ini adalah 2 ya, harusnya ya. 2 sisanya. Oke, berarti kita tulis 1/2/9. Berarti tadi dikalikan ya. 9 kali 1, 9. Lalu ditambahkan. Lalu jadi 9, 10, 11. 11/9. Sama ya nilainya ya. Gitu. Atau ada yang belum paham? Oke, kalau masih ada yang belum paham, coba kita bahas contoh lagi ya. Oke, kita coba lagi yuk contoh berikutnya. Misal ya, saya punya bentuk 10/3 gitu ya. Oke, kalau kalian tidak terbiasa dengan pembagian, boleh menggunakan pembagian tradisional, pembagian biasa ya. 10 kita bagi 3 gitu. 10 bagi 3 hasilnya berapa? 3. 3 kali 3, 9 gitu ya. 10 kurang 9, 1. Nah, artinya ini hasilnya ya. Gitu. Sedangkan ini sisanya. Gitu ya. Artinya hasilnya itu 3, sisanya 1, penyebutnya selalu sama 3. Seperti itu ya. Penyebutnya selalu sama 3, tidak akan berubah seperti itu. Jadi ini sisa dan yang ini hasilnya. Jadi bentuk pecahan 10/3 itu menjadi 3/1/3 seperti itu ya. Atau bisa lagi yuk contoh berikutnya. Misal saya punya 30 per berapa? Per 4 gitu ya. Oke, berarti kita bagi aja dengan pecahan biasa gitu ya. 30 bagi 4 gitu ya. Kita punya berarti berapa? Tuh 7 ya. 7 kali 4 20. Kita 28. Kita kurangkan 2 ya. Artinya ini hasil dan ini sisa gitu ya. Oke, artinya hasilnya 7. Sisanya 2 per berapa? Tetap 4 seperti itu ya bentuknya. Bisa dipahami sampai sini ya? Oke, sip.
Lalu kalau ada yang belum jelas, sekarang kita ubah dari pecahan campuran ke pecahan biasanya, gitu ya. Di sini saya ambil contohnya sama ya, 3/1/3. Artinya kita kalikan, jadi yang ini dikalikan, ke atas ini ditambah, gitu. 3 kali 3 9, 9 tambah 1 10. Jadi bentuknya 10/3. Seperti itu. Penyebutnya sekali lagi tidak akan pernah berubah. Seperti itu. Contoh terakhir ya, kita ubah 7 2/4. Nah, artinya ini kita kalikan ya. 4 kali 7, 28. Lalu ke sininya kita jumlah, berarti 30. Jadi bentuknya 30/4, seperti itu ya. Jadi bentuknya 30/4. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa untuk penyebutnya tidak akan pernah berubah gitu ya. Penyebutnya selalu sama, gitu, tidak berubah. Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas insya Allah ya. Oke, sip. Untuk lebih melatih kalian, coba dikerjakan tugasnya dibuka LKS-nya halaman 12 dan 14 ya. Nanti dikerjakan untuk nomor 1 dan nomor 2 masing-masing poin A, B, C, D ya. Dikerjakan, nanti seperti biasa dikumpulkan ke BCR masing-masing ya. Oke, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Sampai pengenalan bilangan pecahan, nanti hari Kamis kita akan bahas operasi-operasinya ya. Seperti bilangan bulat, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, sip. Materi hari ini cukup sampai sini. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.